Nah, untuk perkuliahan pemrograman web yang pertama ini kita akan lebih banyak di materi terkait dengan front end ya, atau terkait dengan bagian depan daripada aplikasi web itu sendiri. Jadi untuk PHP, bahasa pemrograman webnya bakal kita pelajari di materi terakhir, ya, di bagian akhir. Namun untuk detail dari PHP-nya nanti akan ada mata kuliah yang namanya Web Programming 2 atau mata kuliah teknologi web yang lebih banyak membahas masalah backend. Nah, jadi settingan di Informatika Unjani itu adalah untuk pemrograman web yang pertama ini lebih ke arah front end ya. Jadi kita akan banyak mempelajari mengenai HTML, kemudian CSS, ya, JavaScript, lalu ada Bootstrap juga nanti, ya, lalu ada pengenalan Web 3.0 dan lain-lain ya, yang berkaitan dengan front end. Tapi kita akan belajar back end sedikit untuk pengantar PHP-nya. Nah, untuk mata kuliah web programming ini tidak akan banyak ini ya tugas. Tugasnya hanya satu, nanti berkelompok. Di akhir ada presentasi nanti di 2 pertemuan terakhir. Jadi nanti kita bikin kelompok dulu ya. Satu kelompok kurang lebih 2-3 orang. Jadi membuat sesuatu aplikasi web ya, tapi tanpa menggunakan template. Jadi buatnya from the scratch ya, dari awal. Nah, itu dari koordinator mata kuliah mengharuskan seperti itu. Jadi tugasnya di akhir aja tapi berkelompok. Dan tugasnya dipresentasikan aja langsung. Jadi untuk pertemuan kuliahnya kita ada 12 pertemuan ya. Lalu 2 pertemuannya UTS dan UAS, dan 2 pertemuannya lagi adalah presentasi tugas besar. Jadi kita ada total 16 pertemuan untuk mata kuliah pemrograman web ini. Mungkin beda dengan algoritma kemarin. Kalau algoritma itu kan memang 4 SKS ya. Jadi harus 28 pertemuan. Dan memang selang-selingnya itu tugas. Jadi pertemuannya teori, pertemuan berikutnya tugas, dan seterusnya. Itu tujuannya untuk melatih daripada pembuatan algoritma dan logik ya. Karena nanti akan banyak teman-teman belajar bahasa pemrograman yang lain ya. Nanti ada belajar Python, belajar Java gitu ya. Dan belajar macam-macam yang lain. Nah, di perkenalan pertama ini mungkin itu materinya. Kemudian untuk nilai masih sama ya, masih nilai yang sama. Jadi ada A, ada AB, ada B, ada BC, ada C dan D. Itu sesuai dengan buku panduan akademik, itu sama aja. Dengan penilaian Alpro juga kemarin sama. Komponen penilaian pun masih sama. UTS dan UAS itu 30-30 ya. Lalu ada tugas besar nanti cuma 1. Diharapkan maksimal tugasnya itu adalah 30%, jadi kalau dapatnya 90 ya dapat 30%-nya. Lalu absen kehadiran. Namun untuk kelas reguler sore biasanya absen di fullin ya, 100%. Jadi udah dapat 40% ya nilai. Nanti tinggal di UTS dan UAS. Nah, UTS dan UAS itu nanti akan mengikuti soal-soal yang ada pada kelas reguler. Jadi soalnya itu sama. Jadi reguler pagi dan sore itu materinya sama, tugasnya sama, kemudian sistem penilaiannya sama, semuanya sama, beda dosennya doang gitu ya. Nah, di sini kita mungkin ya nggak apa-apa, yang off cam nggak apa-apa, yang bisa on cam boleh ya on cam, karena ini internet saya udah bagus ya, karena tadi ada orang IndiHome yang perbaiki. Nah, mungkin di pertemuan-pertama ini kita pengantar dulu ya, tidak banyak yang dibahas, jadi kita lihat konsep dasar web aja dulu. Mungkin beberapa teman-teman di sini tidak asing lagi dengan yang namanya web. Kalau dari profil kemarin ada yang jadi developer mobile ya, ada yang jadi developer backend atau frontend waktu itu ya. Nah, mungkin kerjasamanya dengan tim yang lain yang biasanya menangani aplikasi berbasis web. Nah, web atau yang lebih dikenal secara teoritis adalah World Wide Web ya, atau WWW, itu adalah suatu bagian aplikasi di mana aplikasi itu yang dikirimkan melalui media internet dan bentuknya itu adalah dokumen. Jadi
ada dokumen yang kita sebut sebagai dokumen HTML, nanti Hypertext Markup Language. Nah, di sini cara kita mengaksesnya adalah dengan memasukkan suatu URL atau Uniform Resource Locators, itu adalah alamat web atau alamat situs, ya, alamat server yang ditunjukkan pada domain. Ya. Sebenarnya domain itu nanti ditransformasikan ke dalam alamat IP daripada server yang ada. Jadi konsepnya itu client server, namun klien itu tidak butuh aplikasi yang bagus, hanya butuh browser saja, sedangkan server yang harus dikelola. Nah, di sini web browser adalah andalan atau aplikasi yang digunakan oleh klien. Banyak web browser, apalagi kita udah zaman sekarang ya, ada web browser Chrome yang bisa kita pakai. Kalau di laptop kita bisa pakai Edge juga udah bagus. Ada sebagian orang yang masih pakai Firefox dan lain-lain ya. Jadi semua itu diakses menggunakan web browser. Nah, web browser ini kalau pada zamannya dulu memiliki beberapa perbedaan. Dulu itu ada yang namanya aplikasi web berbasis mobile. Jadi di ujungnya itu, di domain itu ada M. Misalnya Facebook, ya kalau kita akses facebook.com itu halaman Facebook yang versi desktop yang terbuka. Tapi kalau m.facebook.com berarti yang terbuka adalah yang versi mobile. Nah, dengan adanya Bootstrap yang nanti kita akan pelajari, dengan adanya HTML versi 5, dan dengan adanya Web 3.0 itu tidak diperlukan lagi, jadi ada yang namanya responsive ya web untuk bagian UI atau front end. Nah, web browser yang ada saat ini itu sudah memiliki standar di mana semua web browser itu sama gitu ya, bisa menampilkan banyak sekali konten. Bahkan sekarang ini lagi gencar-gencarnya di teknologi 5G dan lagi cukup booming yang namanya Chrome OS ya. Jadi kalau teman-teman tahu ada laptop di mana operation systemnya berbasis Linux ya, dia menggunakan operation system yang namanya Chrome OS. Speknya sih biasa aja, ya RAM 4 GB, prosesor dual core gitu ya, SSD pakai MMC gitu ya. Itu cuma 32 GB, namun bisa menginstal aplikasi Android melalui Play Store. Ya, tidak semua sih yang kompatibel aja. Nah, itu biasanya dipakai untuk anak-anak SD gitu ya, SMP, SMA untuk belajar dan mengakses web browser untuk semua kegiatan yang mereka lakukan. Jadi di web browser itu udah banyak banget yang bisa kita lakukan. Kita bisa nonton video gitu ya. Kita bisa ngedit gambar, kita bisa ngedit video juga, ya. Kita bisa menulis dokumen ya menggunakan Google Doc, kita bisa menggunakan Google Spreadsheet, bisa menyimpan segala macamnya di cloud ya dan lain sebagainya. Jadi penggunaan web browser pada zaman sekarang ini, apalagi untuk web 3.0 itu sudah sangat tidak terbatas ya. Bahkan kita main game pakai web browser pun bisa gitu ya. Di Xbox ada yang namanya layanan cloud gaming. Cara mengaksesnya itu kita menggunakan web browser. Ya, tidak perlu disetting apapun, tinggal colok joystick, ya langsung bisa dimainin gamenya. Jadi via streaming. Ya walaupun belum terlalu optimal untuk di Indonesia ya, karena jaringan 5G juga belum maksimal. Jaringan 5G sendiri kan dikenal dengan latensinya yang makin bagus gitu ya, artinya minim delay. Jadi itu bisa sangat bisa untuk mensupport teknologi web 3.0. Jadi web 3.0 itu sebenarnya udah lama, cuman teknologinya belum nyampe. Nah, dengan adanya 5G ini teknologinya udah nyampe. Bagi teman-teman yang ada mungkin PS5 atau Xbox ya, yang Wi-Fi-nya udah support yang 5G, nah itu pas main game streaming menggunakan jaringan Wi-Fi internal, yaitu udah minim banget delay-nya. Nah, ada istilah dalam pengaksesan internet itu kita disebut dengan surfing atau berselancar. Jadi itu adalah istilah yang ada pada tahun 2000-an, sekitar 2001 ya, di mana waktu itu internet itu lagi booming. Internet itu lagi berkembang, ya banyak konten internet yang mulai di-provide oleh banyak provider, oleh banyak server, oleh banyak perusahaan yang menyajikan berita, ya, menyajikan hiburan dan lain sebagainya.
Nah, pada waktu itu HTML itu versinya masih versi 3.2, di mana belum ada standarnya. Kemudian ada standar baru, standar 4 gitu ya, atau HTML4. Tapi itu juga tidak baku standarnya. Nah, di HTML versi 5 ini baru mulai baku. Waktu dulu ketika kita bikin aplikasi berbasis web, itu setiap programmer harus menyesuaikan browser mana yang akan dipakai. Misalnya dia codingnya pakai ngetesnya pakai Chrome, maka akan optimalnya di Chrome aja. Pas kita ganti browser itu biasanya tampilannya acak-acakan gitu ya. Nah, tapi karena itu memang teknologi HTML4 waktu itu belum ada standarisasi, ada limitasi jumlah tag dan teknologi lainnya, sehingga setiap web browser itu punya teknologinya masing-masing gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang itu teknologinya udah sama, jadi yang dimainkan antara web browser yang satu dengan yang lain itu adalah fitur. Ada web browser yang ada fitur embedded dengan VPN misalnya, atau kayak Chrome itu banyak pluginnya gitu. Jadi kita misalnya buka Google Kamera atau apa dari browser itu bisa otomatis ngabsen dan lain-lain gitu ya. Ada juga fitur yang bisa screen capture dari browser otomatis pakai plugin dan seterusnya. Nah, untuk teknologi saat ini web browser itu memiliki standar yang sama persis. Jadi alamat website yang teman-teman buka di beda browser itu semuanya sama, menampilkan hal yang sama. Yang membedakan itu adalah fiturnya. Ya, ada juga yang fiturnya save mode. Save mode itu biasanya dia mengkompres ukuran web browser sehingga apabila ada gambar yang ditampilkan atau video yang ditampilkan itu kualitasnya jadi jelek gitu ya, tapi dia akan meload page itu lebih cepat. Nah, kurang lebih seperti itu ya sejarah singkat daripada web. Web itu tidak akan jauh-jauh dari ngomongin HTML, lalu nggak akan jauh-jauh kita ngomongin PHP, dan ada beberapa bahasa pemrograman juga yang bisa dijadikan back-end untuk pemrograman web itu sendiri. Nah, jadi kita agak berbeda cara implementasinya ya untuk pemrograman web, beda dengan yang kemarin kita gunakan C ya dalam pemrograman algoritma dan pemrograman. Nah, jadi seperti ini ya basis atau basic dasar dari pemrograman web. Jadi di sini ada konsep dasar web, ada arsitektur umum. Umum ini artinya minimal ya, yang bisa disajikan itu seperti ini, minimal yang bisa di provide oleh kita itu seperti ini. Jadi mengaksesnya melalui internet. Kemudian ada server di sini, lalu ada klien di sini. Klien ini hanya butuh web browser saja, tidak butuh install aplikasi yang lain. Semua konten di-provide oleh server. Jadi teman-teman tinggal masukin alamat URL aja atau alamat IP address yang diketahui, lalu akses ke server. Akses yang dikeluarkan itu dari klien itu adalah bentuknya request. Kemudian akan diproses ke server dan server akan melakukan respon terhadap permintaan dari klien. Nah, permintaan dari klien itu akan dikirimkan dalam bentuk dokumen HTML namanya. Itu arsitektur umumnya daripada aplikasi berbasis web. Nah, yang lebih kompleks lagi ada, mungkin beberapa teman-teman udah tahu juga ada yang namanya berbasis service, gitu ya. Ada yang berbasis microservice, ada front end-nya yang microservice macam-macam. Gitu ya. Jadi ada juga yang seperti itu, ada juga yang lebih bagus lagi teknologinya kita pakai JavaScript ya untuk front end full JavaScript. Nama teknologinya, nama aplikasinya ada Flutter, ada Vue.js dan lain-lain. Nah, tapi itu nanti ya kita akan pelajari itu di mata kuliah teknologi web. Nah, kalau mata kuliah web dasar ini kita belajar bikin web sederhana dulu dengan mengkombinasikan front end lebih utamanya CSS, HTML dan JavaScript serta Bootstrap nantinya. Kemudian ada backend sedikit ya menggunakan PHP. Jadi untuk praktikumnya pun akan seperti itu ya. Jadi kita banyak ngomongin HTML, mendesain tampilan web di depan, ada form misalnya, gitu ya, ada menu, ada header dan lain-lain. Kemudian ada juga PHP-nya nanti di akhir-akhir praktikum dan kemudian ada UAS praktikum. Jadi kita baru sampai situ.
Tapi nanti akan belajar lagi yang lebih advance ya dari pemrograman web, yaitu di pemrograman web lanjut atau di mata kuliah teknologi web. Jadi nanti ada service ya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa aplikasi yang sering digunakan ya dalam implementasi dari aplikasi berbasis web. Untuk klien sendiri itu ada yang namanya web browser ya. Ada Chrome, ada Firefox, Safari dan seterusnya, macam-macam. Yang versi mobile pun ada banyak ya, browser versi mobile dan lain-lain. Kemudian melakukan request ke server, di mana di sini dibilang server itu adalah web server atau application server. Nah, mereka itu bertukar data menggunakan protokol yang namanya HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Jadi protokol ini dalam internet itu diibaratkan suatu kendaraan, ya. Jadi ketika web browser itu akan merequest sesuatu ke server, dia akan menggunakan kendaraan yang namanya HTTP. Jadi dia request dari sini ke sini. Kemudian ketika sudah diproses sama server, dia akan dikembalikan dalam bentuk respon menggunakan kendaraan yang sama, yaitu HTTP. Dan akan tampil dalam bentuk HTML di dalam browser. Nah, di sini ada aplikasi data yang biasa dipakai gitu ya. Ini bisa LAN, bisa internet juga sebenarnya. Ada dua ya basis data yang sering digunakan, ada yang terstruktur dan ada yang tidak terstruktur. Yang terstruktur itu kita punya MySQL, kita punya Oracle, dan lain-lain. Yang tidak terstruktur itu kita punya MongoDB, dan lain-lain. MongoDB ini bentuknya adalah dokumen yang provide datanya itu adalah berbasis JSON, tapi itu nanti aja dipelajari. Itu dipelajari di mata kuliah teknologi web. MySQL pun nanti kita tidak akan pelajari di mata kuliah ini. Jadi ini nanti di mata kuliah basis data. Lalu kemudian di mata kuliah web lanjut akan dipelajari tentang koneksi-koneksi dari MySQL ke PHP server dan seterusnya. Paling nanti di praktikum kita menginstal Apache server nanti. Jadi ada Apache ini kan server ya. Kita nggak pakai Node juga, Node itu nanti kita nggak pakai Rail juga, ini Ruby framework ya. Kita pakainya Apache aja, HTTP server yang digabung dengan package dari installer MySQL ya, namanya adalah XAMPP ya atau SAM. Jadi nanti di praktikum diperkenalkan aplikasi SAM itu gitu ya untuk diinstal nanti di laptop teman-teman sekalian. Aduh, maaf, cuacanya lagi dingin jadi agak batuk sedikit. Nah, bahasa pemrograman web itu tidak ada proses yang namanya kompilasi. Hanya ada interpretasi aja. Interpretasi itu artinya si web browser itu tidak perlu merubah bahasa HTML itu ke dalam bentuk yang dimengerti oleh dia. Dia langsung mengubah bentuk tag yang ada di HTML menurut apa yang diketahui aja. Jadi langsung diubah. Nah, di sini klien itu nggak melakukan apa-apa. Jadi tidak ada proses komputasi di klien. Klien itu hanya masukin alamat URL, kemudian menjadi request gitu ya. Lalu server yang akan memproses dan hasilnya itu akan direspon ke klien. Lalu nanti di dalam itu ada menu gitu ya, ada form dan lain-lain. Nah, ketika si klien itu memilih klik menu atau memilih klik dari tombol, maka itu prosesnya kembali lagi seperti tadi, jadi ada request dan ada respon. Jadi klien itu tugasnya hanya request layanan aja ke server, namanya juga server gitu ya, serve ya, menyajikan layanan. Kemudian nanti respon dari layanan server itu akan dikirimkan ke user. Nah, tapi kalau server, kalau ke klien sendiri sebenarnya ada yang dieksekusi. Jadi interpretasi dari HTML itu dieksekusi oleh klien. Contohnya apa? Contohnya JavaScript-nya, HTML-nya, ya Bootstrap-nya itu semua klien yang akan melakukan komputasi. Tapi yang melakukan itu adalah browser. Dan komputasi klien itu tidak seberat komputasi dari server. Gitu ya. Klien itu hanya menangani komputasi untuk dirinya sendiri. Sedangkan server melayani banyak klien. Gitu ya. Jadi server itu bisa jadi
ada koneksi ke dia sekitar 10.000 koneksi, 100.000 koneksi, dan seterusnya, itu dia akan layani semua. Kalau klien enggak, klien hanya menangani dirinya sendiri, gitu ya. Dan komputasi untuk klien itu tidak terlalu berat, gitu ya. Dan itu dinamakan client-side scripting biasanya. Nah, yang dikomputasikan oleh klien itu hanya HTML, JavaScript, sama CSS itu aja. Kalau kita ngomongin Bootstrap, Bootstrap itu sebenarnya JavaScript juga, gitu ya. Jadi itu adalah package yang biasa digunakan untuk mempermudah kita membuat aplikasi web. Jadi tidak perlu buat dari awal. Nah, jadi seperti itu. Lalu kemudian ada XML, Extensible Markup Language, ini bentuk service sebenarnya. Namun sekarang itu udah jarang dipakai lagi teknologi XML itu karena memang dokumen yang dikirimkan berat, outdated ya, udah terlalu jadul. Jadi kebanyakan sekarang itu scripting untuk kliennya masalah data ya. Jadi kalau HTML, CSS, JavaScript itu untuk masalah tampilannya. XML ini untuk masalah datanya itu menggunakan JSON kalau sekarang, tidak menggunakan XML lagi. Nah, itu semua diproses oleh klien, tapi diprosesnya oleh browser semua. Jadi kita tidak perlu ngapa-ngapain, ya browser aja yang tinggal memproses semuanya. Jadi yang memproses scriptnya itu harus ngapain, apakah ada pop-up atau enggak, gitu ya, menu itu bisa diklik lalu drop down ke bawah atau enggak, itu semuanya browser yang ngurusin. Nah, untuk client scripting sendiri, karena tadi request ya, klien itu request ke server, lalu server itu akan merespon dan mengirimkan halaman HTML. Jadi di-download semua, itu sebenarnya prosesnya adalah upload. Upload itu request, gitu ya, request ke server itu bentuknya adalah upload. Kemudian respon daripada server itu bentuknya adalah download. Jadi kita download respon. Server ngirimin respon, kita tangkap responnya oleh browser, lalu di-download. Nah, yang di-download itu apa? Satu halaman HTML. Dan teman-temannya, ya, dan CSS-nya, dan JavaScript-nya, apabila memang itu di-provide di halaman itu. Nah, ini tadi sifatnya adalah interpreter ya, bukan compiler. Jadi tidak perlu di-compile. Beda dengan bahasa C kemarin, kita harus compile dulu. Setelah di-compile, kita jalankan. Biasanya akan jadi dua filenya, satu file C untuk development, satu file untuk compilernya, untuk eksekusinya. Kalau pemrograman web nggak perlu, gitu ya. Jadi tidak perlu ada yang namanya kompilasi. Jadi kode yang dikirimkan dalam bentuk HTML itu langsung diolah oleh browser. Ya, ada tag-tag nanti di dalam HTML, dan tag itu akan diolah oleh browser. Misalnya ada tag yang namanya I, ya. I itu artinya miring, garis miring, gitu ya, huruf miring. Jadi kalau ada tulisan di antara tag I itu, jadi tulisannya jadi miring. Ada juga tag B, B besar itu bold ya, untuk menebalkan tulisan. Jadi setiap tulisan yang ada dalam tag itu akan jadi cetak tebal, dan seterusnya. Ada image, ada BR untuk berubah baris, ada tabel nantinya dalam tampilan web dan lain-lain. Jadi nanti kita akan pelajari lumayan banyak ya tag yang dibutuhkan dalam HTML untuk membuat suatu tampilan halaman web. Jadi kita belajarnya from the scratch. Walaupun zaman sekarang tuh ada banyak aplikasi yang menyediakan pembangunan web secara instan. Misalnya kalau kita mau bikin company profile, itu kan tinggal install WordPress ya, yang namanya Content Management System atau CMS. Kita tinggal atur-atur, tinggal beli temanya, ya kasih logo dan lain-lain, selesai gitu ya. Nah, tapi itu akan sulit kita lakukan kalau kita tidak tahu dasar dari HTML. Apa itu tag gitu ya, apa itu interpreter gitu ya, apa itu JavaScript dan lain-lain. Nah, itu akan membuat kita sulit untuk mengkonfigurasi atau untuk memodifikasi dari web yang kita buat dari WordPress atau yang semacamnya itu tadi. Nah, ada lagi yang namanya server-side scripting. Kalau server-side itu kebalikan dengan client-side, jadi dieksekusinya di server. Jadi semua itu diolah oleh server. Nah, kalau semua diolah oleh server, artinya klien nggak bisa lihat, proses komputasinya nggak bisa lihat. Jadi semua server yang menanggulangi, semua server yang memproses gitu ya. Dan server itu akan memproses untuk tiap request yang ada. Jadi request untuk server itu udah banyak,
masing-masing request dilayani oleh server sesuai dengan kemampuan dari hardware si server itu sendiri. Nah, di sini kita gunakan bahasa PHP ya, kita gunakan bahasa ASP.NET ya, Ruby, Python dan lain-lain, itu bisa membuat aplikasi di server. Nah, kalau kita ngomongin client side, ini adalah ngomongin areanya front-end developer atau front-end development untuk development-nya. Kalau server side ini namanya back-end developer atau back-end development untuk development-nya. Ya, jadi ada dua nanti. Di sini ada front-end. Ya, fokus utamanya adalah JavaScript, ya, CSS, HTML, dan teman-temannya. Yang ngurusin tampilan di browser seperti apa, user experience kayak gimana. Kalau misalnya kita mau masukin atau bikin form, di mana form itu adalah mengisi identitas, ya, nama, alamat, jenis kelamin, dan lain-lain. Kemudian jenis kelamin itu bagusnya kayak gimana, gitu ya. Dipilih pakai radio button atau ditulis kayak ngetik, gitu ya, laki-laki, perempuan, gitu ya. Nah, itu semuanya adalah front end, fokus utamanya. Nah, kalau di back end itu tadi fokusnya adalah server side scripting, gitu ya, menggunakan framework ya, PHP, MySQL untuk data dan seterusnya. Ya, biasanya kalau kita ngomongin back end itu ribet, komputasinya ribet, ya, eksekusinya ribet dan lain-lain. Kalau front end itu memerlukan apa, keindahan ya dalam mengakses si aplikasinya itu tadi. Nah, untuk fokus utamanya itu ada seperti ini, gitu ya, antara front end dan back end. Dan ini akan menjadi dua pekerjaan yang berbeda sebagai developer ya. Ada juga sih yang jadi satu, gitu ya. Jadi dia mengerjakan front end, ngerjain back end juga, gitu ya. Nah, di sini ada perspektif yang berbeda antara front end dan back end. Kalau front end itu lebih ke arah experience ya, tampilan yang bagus. Bagaimana menyajikan tampilan web itu dinamis, gitu ya. Kalau dibuka melalui handphone bagus juga, nggak pecah. Gambarnya, terus tulisannya juga bagus dan seterusnya. Kalau backend itu gimana caranya komputasi agar apa yang di-request oleh klien itu bisa terpenuhi semua. Kemudian tools yang digunakan juga beda-beda. Kalau front end itu banyak HTML, ya, CSS, JavaScript, jQuery. Nah, nanti kita akan belajar jQuery juga, Bootstrap dan lain-lain. Ini adalah di mata kuliah aplikasi web ya, di pemrograman web pertama ini kita akan belajar ini semua. Lalu ada PHP untuk backend, ada .NET, Ruby, dan lain-lain. Nah, untuk PHP kita pelajari juga di pertemuan terakhir, di pertemuan ke-12 nanti ya, sebelum tugas besar. Kemudian dia juga ada beberapa job title ya alternatifnya. Jadi di front end ini bisa sebut dengan web designer, UI designer, UX designer, dan lain-lain. Kalau di back end ini bisa disebut sebagai programmer, web developer, atau developer, dan lain-lain. Nah, tapi kita di pemrograman web ini fokusnya ke front end dulu. Jadi dia memiliki berbagai macam tools yang dipakai, tapi bukan utamanya tools. Ya, perspektifnya lebih ke arah kreativitas, gitu ya. Lebih ke arah mengetahui apa yang user inginkan dalam suatu aplikasi. User itu pengen ada feedback misalnya, gitu ya, ada notifikasi, ketika ngisi form itu formnya disajikan dengan baik, gitu ya, terstruktur bentuk formnya, itu tidak belok-belok, gitu ya. Lalu ketika dibuka menggunakan aplikasi mobile pun bentuknya masih bagus, gitu ya, dan masih user friendly banget untuk digunakan di device walaupun ukurannya kecil. Nah, nanti kalau backend ini di pemrograman web lanjut dan di mata kuliah ini teknologi web nanti akan banyak kebahas front end, back end. Oke, di sini ilustrasi ya kira-kira front end developer itu. Jadi kalau sebenarnya kalau waktu zaman HTML versi 2 lebih tepatnya, itu tidak ada yang namanya JavaScript, tidak ada yang namanya CSS. Yang ada hanya HTML. Makanya kalau kalian coba cari di browser ya, di Google, kalian coba cari tampilan halaman web tahun 90-an, nah itu pasti jelek banget. Udah jelek,
cuman putih doang, gitu ya. Warnanya juga kaku dan lain-lain. Nah, lalu tahun 2000-an, lebih tepatnya 2004, ya mulai ada CSS, ya cascading style sheet, ya cascading style sheet untuk ngatur apa tampilannya, dan ada JavaScript untuk ngatur interaksinya. Jadi kalau diibaratkan HTML itu seperti ini, gitu ya, cewek tanpa make up, tapi kalau udah ditambahin CSS jadi indah seperti ini, gitu ya. Nah, CSS ini mulai bekerja di HTML versi 3.2 kalau nggak salah. Di HTML 4 udah ada CSS, JavaScript juga udah bisa, waktu itu cuma tidak terlalu banyak yang bisa dieksekusi. Nah, di web point 5 ini udah paling bagus lah ya untuk eksekusinya. Nah, ini ibaratnya ya HTML itu kayak gini gitu ya. Lalu CSS itu jadi seperti ini ya. Yang ini juga ya HTML itu kayak gini ya, burik gitu ya. Kalau sama CSS dia jadi tampan gitu ya. Nah, alamat website yang teman-teman suka akses itu sebenarnya adalah kombinasi antara tiga ini. Kalau kita ngomongin Bootstrap, nantinya Bootstrap itu adalah JavaScript juga. Kalau kita ngomongin jQuery, jQuery itu berjalan di JavaScript juga. Jadi secara dasar gitu, atau basicnya dari pemrograman web itu untuk bagian front end atau bagian yang tampil ya di user untuk menikmati aplikasi itu adalah HTML, CSS, dan JavaScript, dan semua ini nanti akan kita pelajari di mata kuliah ini. Nah, kalau ini adalah backend. Backend itu kita belajar banyak bahasa pemrograman nantinya, di mana di backend itu ada yang namanya ya sama seperti algoritma kemarin ya, ada if, nanti ada switch ya, kemudian ada for, ada while, ada fungsi, prosedur, dan lain-lain, itu semuanya ada di bagian backend. Di front end ada juga sih sebagian nanti di JavaScript, tapi tidak akan terlalu sulit ya. Ini masih lebih mudah daripada ngomongin yang backend ya. Ya, nanti di JavaScript juga ada if dan lain-lain, tapi kalau di HTML dan CSS nggak ada. Dia nih fokus tampilan, ya. JavaScript itu nanti fokus ke interaksi. Interaksi itu maksudnya nanti ketika teman-teman membuka aplikasi web, gitu ya, ada menunya, kemudian ada teks yang jalan sendiri misalnya, atau ada form yang diinputkan, lalu form itu menampilkan pesan kesalahan, kalau itu bukan kayak gitu ngisinya misalnya. Nah, itu adalah bentuk interaksi web, dan itu kebanyakan dihandle oleh yang namanya JavaScript. JavaScript bukan Java gitu ya. Ya, bahasanya mirip tapi itu bukan Java. Sekarang ya, kalau dulu masih Java. Nah, untuk backend itu banyak sekali pilihannya. Ya, termasuk bahasa-bahasa yang baru, Go language atau Golang itu juga bisa di backend. Python bisa juga dipakai di web, pakai Jupyter atau pakai yang sejenisnya. Cuman kebanyakan Python itu dipakai untuk masalah komputasi ya, untuk data mining, untuk AI dan lain-lain. Ruby juga udah agak jarang ya. Jadi yang banyak itu ya JavaScript lagi dipakai juga sekarang di backend gitu ya. Tadi kita pakai Node.js misalnya. Nah, Node.js itu adalah JavaScript yang dipakai di backend, bukan lagi di front end, tapi dipakai di backend. Ada juga yang full JavaScript front end dan backend. Nah, itu konsepnya microservice dan micro UI gitu ya. Jadi itu enak banget sebenarnya untuk eksekusi aplikasi. Jadi ada ASP, ini dari .NET punyanya Microsoft ya. Kemudian ada PHP, ini masih open source gratis ya. Kalau ASP ini cuma bisa dijalankan di Windows Server kalau nggak salah. Karena punyanya Microsoft, jadi servernya pun harus servernya Microsoft. Kalau PHP ini gratis ya, jalannya di Apache bisa, Apache server. Jadi kita harus install server dulu nanti di laptop. Kemudian servernya dijalankan, baru bisa dipanggil alamatnya. Kalau kita ngakses dari laptop sendiri, kita panggil localhost atau 127.0.0.1 gitu ya. Dan kita bisa buka itu si aplikasi yang kita buat tadi melalui browser. Nah, ini adalah layanan server yang biasanya diinstal banyak. Nah, biasanya kita pakai yang ini ya, yang XAMPP. Ini adalah kombinasi antara Apache server dan database MariaDB ya. Jadi MySQL sebenarnya. Cuman karena MySQL udah dibeli sama Oracle,
Jadi teknologinya dibuat baru oleh komunitas yang dinamakan MariaDB gitu ya. Sama aja sih intinya. Nah, di sini nanti akan kita lakukan Pak, ya. maaf Fizri, izin berangkat kerja malam, Pak. Oh ya, nggak apa-apa, silakan. Nanti ini kan ada rekamannya, nanti saya share di grup ya, seperti Oke, biasa. makasih Pak. Oke, sama-sama. Oh ya, ini saya belum bikin ini ya, classroom-nya ya. Nanti saya bikin classroom, lalu saya invite classroom-nya di grup ya, untuk hasil rekamannya bisa di-share di situ. Oke, kita lanjut ya. Di sini fokus utama dari local server itu ya ini gitu ya. Kalau backend itu lebih fokusnya ke PHP nantinya di mata kuliah ini. Lalu front end-nya kita fokusnya 3 ini aja, HTML5, CSS versi 3, dan JavaScript. Nah, JavaScript tidak ada versi ya. Memang JavaScript itu ya gitu aja. Kalau CSS itu versi 3.0, HTML itu versi 5. Jadi kita fokusnya ini di 11 pertemuan 10 ya. Lalu ada materi Bootstrap juga nanti, dalam materi Bootstrap 1 pertemuan, jQuery 1 pertemuan, lalu web versi 3 1 pertemuan, kemudian PHP 1 pertemuan, 4. Berarti kita punya 8 pertemuan nanti bahas HTML, CSS, sama JavaScript gitu ya. Lumayan banyak karena HTML dan CSS ini banyak tag-nya, banyak yang harus kita lihat nantinya ya untuk membuat satu tampilan web yang lebih bagus. Nah, nanti backend-nya kita fokusnya ke PHP dulu ya untuk pemrograman web ini. Nanti di mata kuliah pemrograman yang lain, teknologi web dan pemrograman web lanjut itu dikenalkan banyak lagi ya aplikasi untuk back-end terutama, karena front-end itu emang cuma ini aja, back-end-nya yang banyak, nanti beda-beda teknologinya. Tapi kalau front-end ya ini aja. Ya ada sih tadi JavaScript ya, ada Vue, ada Flutter dan lain-lain, itu juga nanti akan diperkenalkan. Ya. Oke, jadi seperti itu ya kurang lebih untuk pengantar. Jadi memang di pertemuan pertama ini dari koordinator mata kuliah hanya pengantar aja dan tidak banyak yang bisa dibicarakan. Mulai masuk materi itu nanti di minggu depan ya. Itu kita akan langsung ke HTML dan lain-lain. Nah, untuk materi sendiri ini mungkin bisa saya share ini ya materinya. Jadi di pertama itu memang pendahuluan dulu, kemudian HTML ada di 2 pertemuan, pertemuan 2 dan 3. Kemudian CSS ada di 2 pertemuan juga, pertemuan 4 dan 5. Kemudian ada Bootstrap 1 pertemuan, 2 pertemuan ya, pertemuan 6 dan 7. Kemudian ada JavaScript di pertemuan 8, jQuery pertemuan 9, ada sedikit pengetahuan tentang XML atau JSON nanti di pertemuan 10, ada PHP di pertemuan 11, dan ada Web 3.0 di pertemuan 12. Nah, pertemuan 13 dan 14 itu adalah untuk tugas besar. Jadi nanti teman-teman silakan bikin kelompok ya. Nanti saya infokan tugas besarnya itu apa, dan timeline tugas besarnya akan sama juga dengan kelas reguler. Jadi dibuat sama aja. Cuman kalau di kita lebih santai gitu ya. Enggak, kalau reguler itu lebih ini ya, lebih di-push ya, karena memang targetnya adalah seperti itu. Kalau teman-teman di sini kan udah pada kerja, jadi targetnya itu tidak harus menguasai semua materi, tapi setidaknya teman-teman paham gitu ya terhadap materi yang teman-teman perlukan aja nanti. Gitu ya. Oke, begitu ya kurang lebih materi kita pada malam ini. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Halo, tes? Tidak ada? Halo, tes? Ada pertanyaan nggak? Wah, Kalau dari saya belum ada, Pak. belum ada ya, oke. Nah, mungkin di pertemuan selanjutnya bakalan ada beberapa yang live kayak gini gitu ya, atau ada juga nanti yang via rekaman ya, seperti kemarin di Google Classroom ya. Jadi kita bikin classroom lagi untuk materi online gitu ya.
Untuk tugas ya cuman itu aja, tugas besar ya. Jadi nanti tidak ada kuis juga gitu ya. Tidak ada waktu untuk kuis dari materi ini. Jadi semuanya teori, hanya tugas besar aja nanti secara berkelompok, kemudian UTS dan UAS hanya itu aja untuk penilaian kita pada mata kuliah ini. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, ini udah saya rekam, jadi nanti saya upload kembali gitu ya di Classroom. Nanti saya bikin dulu Classroom-nya, lalu saya share link invite-nya di grup WhatsApp ya. Tadi silakan join grup WhatsApp-nya di chatting ini ya, di chatting Zoom. Yang baru hadir ini saya copy-in lagi di sini ya, di Zoom. Nanti silakan untuk join ya di situ di grup pemrograman web ya, biar nanti sharing-sharingnya enak. Baik, itu saja mungkin dari saya ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih ya. Ini saya end dulu ya. Ya, Oke. Pak.